Pernah ngalamin hal itu? Atau mungkin juga Anda merasa bahwa Anda sudah kerja keras, Anda sudah lakukan semuanya, tapi kehidupan tidak kunjung membaik. Seolah-olah di depan tuh kayak deg-degan setiap harinya. Deg-degan target, deg-degan bayar sekolah anak, deg-degan bayar utang, atau Anda sedang berada di dalam titik rendah Anda gitu. Anda sedang berada di dalam yang sangat down. Anda merasa ini titik terendah Anda nggak tahu lagi mesti kemana, Anda nggak tahu lagi minta tolong sama siapa. Halo, selamat malam teman-teman semua. So, kita ngedadak live nih, nggak ada pemberitahuan, nggak ada postingan, atau nggak ada apapun. Kita nggak lama live-nya, mungkin cuma sebentar. Ada sesuatu hal yang saya pengen kasih tahu sama teman-teman semua, dan uh, mungkin kita live hanya beberapa menit, nggak sampai 10 menit, sekitar 5 sampai 10 menit aja. Suara saya kedengeran ya? Suara saya kedengeran ya? Saya nggak terlalu teriak-teriak. Oke. So, uh, saya ingin sampaikan sama Anda sesuatu hal yang mungkin terkesan klise, terkesan ya kita udah tahu itu semua gitu loh. Mungkin Anda merasakan seperti itu gitu loh. Saya ingin mengingatkan kembali sama Anda bahwa ketika Anda merasa hidup Anda lagi berat gitu ya. Anda merasa hidup lagi berat, Anda merasa hutang tak kunjung lunas, Anda merasa mencapai target begitu sulit, Anda merasa keluarga tidak harmonis, sering ribut, sering cekcok, jarang ketemuan, jarang ngobrol, Anda merasa anak susah diatur, atau Anda merasa sudah banyak melakukan strategi tapi nggak, hasilnya nggak signifikan gitu loh. Atau mungkin juga Anda merasa bahwa Anda sudah kerja keras, Anda sudah lakukan semuanya, tapi kehidupan tidak kunjung membaik. Seolah-olah di depan tuh kayak ada blocking gitu loh. Anda tahu ada jalan, tapi Anda nggak tahu mesti kemana gitu loh. Pernah ngalamin hal itu? Atau sekarang Anda lagi ngalamin hal itu? Deg-degan setiap harinya. Deg-degan target, deg-degan bayar sekolah anak, deg-degan bayar utang, deg-degan segala macam, pokoknya deg-degan gitu lah. Jika Anda berada di sana semua, ketika Anda merasa hidup Anda sangat kacau, Anda merasa hidup Anda berantakan, Anda merasa hidup Anda seperti roller coaster, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang bagus, sebentar hilang. Anda merasa bahwa uang datang dan pergi begitu cepat. Dapat uang keluar, dapat uang, ternyata harus bayaran anak, dapat uang beginian segala macam. Atau ketika Anda merasa bahwa Anda stres, Anda nggak ada jalan gitu. Seperti saya dulu gitu. Stres, nggak ada jalan, hutang banyak, ditelepon debt collector. Pernah ngalamin? Dan ketika Anda ngalamin itu, Anda pusing bayarin segala macam, hubungan sama orang tua juga nggak bagus. Rasanya tuh setiap hari overwhelmed. Apa bahasa Indonesia overwhelmed ya? Anda merasa penuh dengan tekanan, nah itu dia. Atau Anda merasa inadequate. Inadequate seperti Anda merasa nggak mampu, Anda merasa mau menyerah dalam hidup, Anda mau merasa udah nggak sanggup, udah mau angkat tangan, sudahlah, kenapa saya dilahirkan untuk mengalami nasib seperti ini, atau kenapa saya dilahirkan untuk mengalami kehidupan seperti ini gitu. Pernah berpikir gitu? Atau Anda sedang berada di dalam titik rendah Anda gitu. Anda sedang berada di dalam yang sangat down. Anda merasa ini titik terendah Anda nggak tahu lagi mesti kemana, Anda nggak tahu lagi minta tolong sama siapa, dan pertolongan tak kunjung datang. Memperbaiki ibadah tapi belum berubah secara signifikan. Saya pernah ngalamin itu gitu. Anda pernah ngalamin itu? Anda pernah berada di sana nggak? Ngalamin di sana? Atau saya pernah dulu berada dalam sebuah kondisi yang kalau saya melihat ke kaca, ke cermin gitu ya, ketika saya ngaca, saya tidak menyukai diri saya. Saya sangat membenci orang yang berada di depan kaca. Dan saya sempat menyalahkan Tuhan, saya sempat menyalahkan Allah, saya sempat mencari Tuhan yang hilang. Kalau salah satu buku agama dikarang oleh salah satu ustadz, judulnya Mencari Tuhan yang Hilang. Saya sempat ngerasa
Kalau saya terlahir hanya untuk mengalami hal yang negatif, mengalami kejadian traumatis di masa lalu, mengalami masa kecil yang tidak menyenangkan, mengalami bulian, mengalami oh, kondisi ketidakberdayaan, mengalami kesusahan, mengalami semua hambatan dalam hidup, saya pernah berpikir bahwa lalu untuk apa kita dilahirkan? Untuk apa Allah menciptakan saya dan menciptakan kita ketika sampai sekarang hidup kita semuanya berantakan? Mungkin nggak sih Allah menciptakan kita hanya untuk mengalami sebuah kejadian yang tidak mengenakan di dunia ini gitu loh. Begitu banyak luka batin mungkin. Mungkin Anda pernah mengalaminya. Pernah nggak punya luka batin? Anda disakitin sama orang, Anda disakitin sama orang, Anda uangnya hilang, orang lain minjem uang dan nggak kembali, Anda bisnis gagal lagi, nyobain bisnis konvensional hancur, jalanin bisnis network marketing, ada grup nggak lama hancur, ada grup nggak lama hancur, Anda jalanin insurance, punya nasabah dapat lapse, customer hilang, kok kayaknya hidup begitu berantakan gitu loh. Anda pernah ngalamin itu? Saat melihat dompet dan ternyata dompet begitu tipis, melihat rekening, ternyata rekening cuma ada 6 digit ratusan ribu, bahkan hanya ada 5 digit puluhan ribu, 50.000, 70.000, 80.000. Dan ketika Anda melihat keluarga Anda merasa jadi orang yang kok kayaknya gue nggak berguna ya. Pernah ngalamin itu? Orang tua Anda butuh uang, Anda nggak bisa bantu. Orang tua Anda pengen pergi ke suatu tempat, Anda nggak bisa bantu. Anak Anda pengen sekolah yang terbaik, hanya sekedar janji-janji dan impian datang ke seminar motivasi, dibangun impiannya, diingatkan lagi impiannya, tapi seketika itu juga impian itu tenggelam gitu. Karena ada rasa tidak percaya di dalam diri yang mengatakan bahwa bisa nggak ya gue capai impian gue gitu. Atau ada suara kecil di dalam diri Anda yang mengatakan mampu nggak sih gue mencapai impian itu gitu. Mungkin nggak sih gue jadi orang sukses? Atau gue bakal sukses nggak sih gitu. Apakah saya terlahir sebagai orang yang sukses itu? Pernah nanya gitu nggak? Pernah nanya gitu nggak? Ya, benar ya. Ketika sudah membaca begitu banyak buku tentang motivasi, buku tentang pengembangan diri, buku tentang berpikir positif, buku tentang berpikir besar, nyatanya kehidupan belum besar gitu. Atau ketika mencari training ke sana kemari, menghabiskan uang ke training ke sana kemari, berharap hidup berubah karena termakan sebuah kata-kata bahwa training yang paling bagus adalah training yang tidak Anda hadirin. Tapi ketika Anda hadir ke training itu, Anda hadir ke seminar itu, Anda merasa bahwa hidup saya tidak kunjung berubah gitu. Hidup masih gini-gini aja. Rasanya kayak udah mau nyerah gitu. Rasanya kayak udah mau apa ya, udah mau give up, udah nggak sanggup, udah. Rasanya kayak pengen mati gitu. Mungkin terkesan lebay ya, tapi saya pernah berada di sana gitu. Anda pernah berada di sana nggak? Pernah berada sangat terpuruk sekali, nggak tahu mesti ngapain. Nggak tahu mesti ngapain. Kayaknya semua teknik itu sudah dilakukan gitu. Semua teknik self-help, semua teknik perbaikan diri, semua teknik ini sudah diperbaiki, tapi nggak berkesan gitu. Sampai suatu titik yang kita bingung mesti ngapain, bingung mesti gimana. Dan saya ingin kasih tahu sama Anda bahwa ketika Anda pernah mengalami itu semua, dan banyak di sini banyak jawaban yang Anda pernah mengalami itu semua, saya ingin katakan bahwa keadaan itu semua, keterpurukan Anda, stresnya Anda, rasa ingin menyerahnya Anda, rasa merasa bahwa dunia ini tidak adil. Kenapa orang lain yang sukses, kenapa bukan saya gitu? Kenapa orang lain berhasil di bisnis itu, kenapa saya enggak? Rasa ketika, mengapa saya dilahirkan ke dunia ini jika mengalami masalah-masalah yang tidak menyenangkan? Mengapa masalah tak kunjung selesai? Selesai satu masalah, datang masalah berikutnya, masalah selesai, datang masalah berikutnya, masalah selesai, datang masalah berikutnya. Sampai akhirnya menemukan sebuah kata-kata positif yang sebenarnya adalah jebakan Batman, adalah bersahabatlah dengan masalah. Namanya hidup ya penuh dengan masalah. Kalau nggak hidup, kalau nggak mau ketemu masalah, ya di kuburan aja gitu. Tapi seketika itu juga kita melihat bahwa begitu banyak orang sukses di luar sana, orang bahagia di luar sana, keuangannya bagus, hidupnya bagus, keluarganya bagus. Kenapa tidak terjadi sama kita gitu? Lalu kita mendalami agama dan mengatakan bahwa itu semua nasib. Allah yang menentukan, itu semua sudah takdir, sudah qadralullah kalau bahasanya. Benar gak saya ngomongnya qadralullah? Sudah ketentuan Allah, sudah takdir Allah. Oke.
Kalau memang itu sudah takdir, mengapa saya ditakdirkan begini? Gitu. Pertanyaannya kan sampai situ. Mengapa orang itu takdirnya bagus? Mengapa takdir saya jelek? Ya itu rahasia Allah. Ya, disitulah saya merasa tidak adil karena itu rahasia. Ya, kita nggak bisa tahu dong salah kita di mana. Kenapa kita bisa kayak begitu gitu? Ngalamin ya. Sebentar lagi saya selesai. Yang saya ingin bilang sama Anda adalah, sebelum saya kasih tahu sesuatu sama Anda, saya pengen Anda tulis di komen ya, apakah Anda nonton live-nya ada 63 orang, atau apakah Anda lihat rekamannya sejam lagi, 2 jam lagi, nanti malam atau besok pagi. Saya pengen Anda tulis di komen, apa rasa Anda, apa keterpurukan Anda yang paling dalam gitu loh. Apa titik nadir Anda yang paling dalam, apa yang pernah Anda rasain gitu loh. Kita berbicara tentang sebuah confession sekarang. Confession itu sebuah pengakuan bahwa kita pernah mengalami itu gitu. Sebelum Anda tulis di komen, saya bilang dulu bahwa saya pernah mengalami itu semua. Pertanyaan saya sekarang adalah, apakah Anda berani mengakui bahwa Anda pernah merasa down, drop, atau Anda pura-pura semangat, teriak-teriak, I'm fine, I'm okay. Apakah Anda pernah bilang gitu? Apakah Anda selalu bilang sama diri Anda, masukin self-talk Anda masukin belief Anda yang mengatakan bahwa semua baik-baik saja, everything is okay, everything is okay. Anda merasa bahwa saya adalah orang sukses, Anda merasa bahwa Anda mengesampingkan kondisi Anda gitu. Atau apakah Anda berani mengakui bahwa Anda pernah mengalami itu semua? So, saran saya, kalau Anda ingin berubah nasib Anda, kalau Anda ingin berubah hidup Anda, akui semuanya. Coach, ketika kita mengakui, apakah kita tidak melemahkan energi kita? Jawabannya, sesaat kita melemahkan energi kita, setelah itu kita akan plong. Dan ketika Anda plong, energi Anda naik seketika itu. Ketimbang Anda pura-pura mengakui semua baik-baik saja. Ketimbang Anda pura-pura mengakui bahwa Anda adalah orang sukses, padahal kredit. Ketimbang Anda pura-pura mengakui, ketemu meeting sama orang, bayarin orang makan, tapi habis itu Anda berharap dia closing, berharap dia beli produk Anda. Itu semua fake, pura-pura, palsu. Saya ingin Anda ngasih tahu bahwa lepaskan semua topeng Anda. Topeng yang diajarkan bahwa kita harus terlihat sukses, bahwa kita harus bikin segala macam. Please, sesi ini, akui semuanya gitu. Akui semuanya. Ini di grup tertutup, kita punya komunitas yang sangat positif, komunitas yang saling mendukung. Akui di komen Anda gitu. Dan saya tidak akan membuka sesi pertanyaan di sini. Langsung Anda tulis di grup saja. Satu kalimat yang ingin saya kasih tahu sama Anda adalah bahwa everything it's gonna be okay. Everything it's gonna be okay. Segala sesuatunya akan lewat. Kayak Anda berada di sebuah lorong yang sangat gelap. Panjang lorong. Dan ketika Anda berada di lorong itu, Anda terus melangkah di lorong itu, di terowongan itu, di tunnel itu, di gua itu, Anda terus melangkah, terlihat semuanya begitu gelap. Dan ketika Anda terus melangkah, Anda melewati itu semua, dan di depan ada sebuah masa depan yang sangat cerah. Everything is gonna be okay. Tenang. Kenapa kita berada di sana? Karena selama ini kita membiarkan diri kita berada di sana. Kita membiarkan diri kita berada di sebuah kegelapan. Kita membiarkan diri kita berada di sebuah lorong yang sangat gelap dan tidak ada jalan keluar. Dan kita berharap ada cahaya di luar sana gitu. Nyatanya nggak ada. Sekali lagi saya bilang sama Anda, everything it's gonna be okay. Semua akan baik-baik saja. Coach, saya sudah lama berada dalam kondisi ini. Yes, semua akan baik-baik saja. Coach, saya udah pusing dengan hidup saya. Yes, everything it's gonna be okay. Coach, hutang saya banyak, debt collector udah ketagih, mobil saya mau ditarik. Tenang, everything it's gonna be okay. Semua akan baik-baik saja. Ketika apa? Ketika Anda mulai mengambil tanggung jawab dan Anda mulai sadar bahwa selama ini Andalah kita yang menyebabkan tetap berada di semua kondisi ini. Kita membiarkan mengikuti seminar yang sama terus-menerus, yang belum tentu ada hasilnya.
Kita membiarkan diri kita untuk tutup poin setiap bulan dan berharap bisnis akan berkembang, padahal itu nggak berhasil. Kita membiarkan diri kita untuk menutup target akhir tahun kemarin dengan hutang yang menyebabkan kita susah tahun ini. Kita membiarkan diri kita untuk mengikuti semua seminar motivasi yang katanya bisa merubah nasib. Tapi nasib tak kunjung berubah. So everything is gonna be okay. Kita berada di sana, Anda berada di sana, saya dulu berada di sana. Karena saya nggak tahu gimana cara keluarnya. Saya nggak tahu. Nggak ada yang ngebimbing saya saat itu. Semua orang bilang hal yang sama. Di Indonesia semuanya bilang kerja keras. Di Indonesia semuanya bilang berpikir positif. Di Indonesia semuanya bilang sukses butuh perjuangan. Makanya saya nggak punya mentor orang Indonesia. No. Sekali lagi saya bilang sama Anda, everything it's gonna be okay. Gimana caranya coach keluar dari sana? Saya akan kasih tahu Anda, saya akan membimbing Anda, saya akan membawa Anda keluar dari terowongan gelap Anda, keluar menuju masa depan yang lebih cerah, masa depan yang lebih bermakna, dan masa depan yang lebih berkualitas. Tenang, everything it's gonna be okay. Namun semua itu, masa depan yang lebih cerah, masa depan yang lebih membahagiakan, masa depan yang lebih tenang, karena Anda memiliki ketenangan batin, masa depan yang lebih bermakna, lebih berkualitas, hanya bisa dimiliki ketika Anda mengambil take action. Untuk apa, Coach? Action apa, Coach? Action memutuskan saya sudah bosan hidup seperti ini, dan saya akan mengambil alih hidup saya, dan saya akan menentukan apa yang terbaik buat saya. Dan itu bukan ditentukan oleh orang lain. Bukan kata upline, bukan kata leader, bukan kata orang lain, tapi kata diri Anda sendiri. Saya tidak bisa merubah hidup Anda. Nggak bisa. Saya hanya menunjukkan sebuah jalan sama Anda. Ini loh jalannya. Ketika Anda melewati jalan itu, buktikan sendiri hasilnya. Bukan saya yang merubah diri Anda, bukan materi saya yang merubah diri Anda, tapi karena Anda sendiri mengambil sebuah keputusan kecil untuk melakukan semua materi yang Anda dapatkan, dimanapun Anda dapatkan dari saya. Apakah dari Telegram, apakah dari live Facebook, apakah dari Instagram saya, apakah dari YouTube saya, atau dari manapun. Dan sejak saat itu, hidup Anda akan berubah. Sekali lagi saya bilang, ketika Anda mengambil sebuah keputusan. So yakin, teman-teman semua, masa depan Anda begitu cerah. Saya tidak bicara tentang motivasi, tapi saya akan tunjukkan jalannya step by step sama Anda. Sekian dari saya. Terima kasih atas komen Anda. Please share di komen. Tulis di komen Anda bagaimana kehidupan Anda. Apa keterpurukan Anda yang paling dalam? Apa kehidupan Anda yang sudah di bawah titik nadir? Please share sama saya. Share sama teman-teman semua. Karena ketika Anda share di sana, Anda melepaskan sedikit dari beban mental, beban emosi Anda, dan beban energi negatif Anda. Nggak percaya? Silahkan lakukan di komen, share semuanya, dan rasakan energi Anda berubah. Saya Reza Anggara, salam sehat berlimpah rezeki, stay cool and lovely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkinkah bekerja lebih santai namun hasil jauh lebih banyak? Untuk mengetahuinya, silakan gabung ke komunitas kami di DR Club. Nah, untuk info lebih lanjut, silakan Anda masuk ke website. Sampai ketemu di kelasnya.